wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzwati. Saya adalah guru di SD Negeri 003 Pasenggerahan, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah. Anak-anak masih dalam keadaan sehat dan kita masih berjumpa dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya yang pimpin doa. Silakan Adila. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang baik. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, sekarang presensi Ibu kirim ya linknya di grup WA-nya. Kamu isi link presensinya ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ya. Oke. Ya, baiklah. Anak-anak Ibu sudah hadir semua. Alhamdulillah ya, pada hari ini dapat hadir dalam pembelajarannya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ya, kali ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka karena bertepatan pada ulang tahun Indonesia. Hari Merdeka. Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang telah lalu? Saya, Bu. Manfaat energi. Ya, Listrik. iya. Tentang bahaya itu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ada tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi di pembelajaran 3 dengan materi teks petunjuk dan perubahan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anak Ibu. Sekarang adapun
Tujuan pembelajaran kita hari ini telah melakukan pengamatan, anak-anak ibu mampu menganalisis perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, anak-anak ibu mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi dengan sistematis. Kemudian, melalui video yang disajikan, anak-anak ini dapat menyajikan jenis perubahan bentuk energi. Setelah membaca teks, anak-anak ibu mampu menyajikan teks petunjuk penggunaan informasi secara tertulis dengan tepat dan sistematis. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ibu yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar apa? Coba kemukakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Yang listrik. Oke, ada seorang anak yang manjat tiang listrik. Lanjut, ada lagi enggak kira-kira pendapat yang lain? Anak sedang berenang dan mendengarkan audio. Nah, anak-anak ibu, itu adalah gambar aktivitas anak-anak di luar ruangan ya. Tentu ada beberapa bahaya dari gambar tersebut. Coba kamu sebutkan lagi hal yang berbahaya dari gambar tersebut. Memanjat listrik. Iya. Layangan. Iya. Yang listrik. Ya, bermain layangan di dekat jaringan listrik. Salah satunya tidak boleh, itu berbahaya. Kalau layangan itu tersangkut listrik, nanti kamu ambil, kamu bisa kesentrum ya. Kemudian apa lagi tuh bahayanya? Menggunting pohon dekat kabel listrik. Ya, memanjat tiang listrik juga termasuk hal yang berbahaya. Kata Nisi tadi, menggunting kabel yang dekat tiang listrik. Bagus. Ya, apalagi? Menghidupkan radio di dekat kolam. Iya, menyentuh alat elektronik yang berada dekat air. Iya ya, itu tidak boleh. Kalau kita menyentuh alat elektronik itu, tangan kita juga harus kering, tidak boleh basah. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan ya video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 3. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut, karena bisa berbahaya. Ini contoh hal berbahaya berdasarkan gambar. Di antaranya, bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Selanjutnya, membawa alat elektronik dekat dengan air. Karena apabila alat elektronik sedang menyala terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Perhatikan gambar berikut. Kak contohkan untuk kamar mandi. Kamar mandi juga memerlukan penerangan. Ingat, arus listrik jika terkena air itu bahaya. Karena arus listrik akan mengalir melalui ion terlarut di air yang menimbulkan arus dengan tegangan besar dan dapat menyebabkan kebakaran ataupun sengatan listrik ke orang di dekatnya. Cara pencegahannya, letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air dan hati-hatilah saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik tersebut. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya, kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhkanlah barang-barang elektronik dari air. Berikut ini beberapa cara yang bisa digunakan sebagai referensi untuk menanggulangi bahaya listrik. Tutup rapat
dan jangan ada yang mengelupas kabel-kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung. Jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik, karena jika benang layangan mengenai kabel listrik dapat terkena aliran listrik. Mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan peralatan listrik dengan benar. Kemudian, jauhkan barang-barang elektronik dari air. Petir juga mengandung listrik. Jika pada saat hujan terjadi petir, segeralah mencari tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Sekarang kamu sudah memperhatikan video pembelajaran tadi. Nah, coba apa ya kira-kira isi dari video tersebut? Bahan energi listrik. Ya, bagus, Rispa. Tentang Coba, bahayanya listrik. iya, bahaya listrik. Apalagi? Bahaya yang ditimbulkan dari barang-barang elektronik. Iya, ya. Jadi video tersebut menceritakan tentang bahaya yang ditimbulkan dari barang-barang elektronik. Sekarang kamu lihat barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan rumah kita, ya. Nah, gambar apa TV. ini? TV. Di mana biasanya TV ini berada di ruangan rumah kita? Di ruang keluarga. Iya, di ruang keluarga. Bagus, Aulia. Lanjut, gambar apakah ini? Blender. Blender. Di mana blender ini biasa diletakkan di ruangan rumah kita? Dapur. Iya, Dapur. benar sekali. Di dapur. Bagus, good anak-anak ibu ya. Lanjut, ini gambar apa? Iya, Magicom atau rice cooker ya. Di mana biasanya rice cooker ini berada? Di dapur. Benar sekali. Di dapur. Sekarang jenis-jenis perubahan dari barang-barang elektronik yang ada di rumah kita tadi, ada perubahan energinya. Yang pertama, dari energi listrik menjadi energi gerak, yaitu pada kipas angin. Kemudian lanjut, dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, seperti pada setrika tadi. Ada lagi energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, itu ada pada benda elektronik yaitu radio. Ada lagi energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian pada komputer, ya. Jadi itulah jenis-jenis perubahan dan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi gerak, panas, bunyi, dan cahaya. Sekarang kamu perhatikan lagi bahaya listrik pada ruangan rumah kita. Nah, listrik itu harus menggunakannya dengan hati-hati ya. Nah, contohnya pada kamar mandi ya. Coba, barang yang digunakan listrik yaitu saklar. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya adalah jika terkena air akan menimbulkan tegangan yang lebih besar yang dapat menyebabkan kebakaran ataupun sengatan listrik kepada orang di dekatnya. Kemudian cara pencegahannya, letakkan saklar di luar ruangan kamar mandi agar aman dari percikan air dan hati-hati saat menghidupkan dan mematikan saklar ya. Jadi saklar itu sebagusnya di luar kamar mandi. Terus kalau kita mau menghidupkannya, pastikan tangan kita kering ya. Jadi tidak berbahaya. Kemudian anak-anak ibu, nah, ini adalah cara menanggulangi bahaya listrik. Jadi listrik itu rapat dan jangan ada yang mengelupas kabel-kabel dalam ruangan, rumah, atau gedung ya. Tidak bermain layangan dekat jaringan listrik. Sebagusnya bermain layangan itu di mana? Lapangan. Iya, di lapangan. Minta bantuan orang dewasa untuk menggunakan alat elektronik dengan benar ya. Jadi kita harus minta bantuan ayah, ibu, kakak kita untuk kita menggunakan alat elektronik tersebut karena berbahaya kalau kamu tidak paham menggunakannya. Jauhkan barang elektronik dari air. Jangan dekat-dekat air yang tempat-tempat yang basah. Jangan diletakkan barang elektronik. Jika terjadi petir, carilah tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Kamu juga harus mencabut alat-alat elektronik yang di rumahmu saat
hari hujan, petir-petir, nanti bisa tersambar petir alat elektronik di rumah kita, terbakar. Kalian melakukan aktivitas harus berhati-hati menggunakan barang-barang elektronik yang ada di rumah karena bisa berbahaya baik bagi diri kita maupun orang lain. Karena itu kita harus tahu bagaimana cara aman menggunakan listrik seperti pada teks bacaan berikut ini ya. Sekarang kita baca teks berikut ini ya. Cara aman menggunakan listrik di rumah. Saat ini peralatan rumah tangga di setiap rumah sudah bergantung pada penggunaan listrik. Tetap berhati-hati jika tidak ingin celaka. Perhatikan hal-hal penting di bawah ini dalam penggunaan listrik yang benar di rumah kamu. Oke Nada dulu baca. Ikuti buku petunjuk penggunaan, pahami dan pelajari penggunaan peralatan listrik pada buku panduan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perhatikan daya listrik dalam penggunaan peralatan listrik. Kita harus memperhatikan daya yang sesuai dengan daya listrik rumah kita. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Jangan mendahului mematikan peralatan listrik dari stop kontak. Langsung sebelum alat listrik itu dimatikan sebelumnya karena dapat menimbulkan bunga api penyebab kebakaran. Bersedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Jangan letakkan peralatan listrik di tempat yang tertutup karena komponen di dalamnya mengeluarkan energi panas yang dapat menyebabkan peralatan listrik terbakar bahkan meledak. Kami lagi tuh. Ya, Adila lagi nomor 5. Jangan sentuh peralatan listrik jika tangan kamu basah. Jangan sekali-kali mencoba untuk memegang karena peralatan listrik yang sedang menyala. Nomor 6 Kamal. Jangan meletakkan peralatan listrik di dekat bahan kimia. Hindari meledakan bahan kimia di dekat peralatan listrik karena bahan kimia dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan yang ketujuh, matikan peralatan listrik jika sedang mati lampu ya. Cepat matikan peralatan listrik yang sebelumnya menyala ya anak-anak Ibu. Nah, dari teks tersebut ada cara membuat teks petunjuk. Itu teks tadi panjang. Nah, bagaimana cara membuat teks petunjuk tersebut? Kalimatnya harus lugas dan dengan menggunakan kalimat perintah. Itu nomor 1. Kemudian singkat, padat, dan informatif. Kemudian yang ketiga, logis dan sistematis. Dan yang keempat, langsung pada sasaran dan tidak bertele-tele. Begitulah cara membuat teks petunjuk ya anak-anak Ibu. Kemudian kita lihat contoh teks petunjuk ya. Contoh teks petunjuk. Yang pertama dari teks tadi dicontohkan cara membuat teks petunjuknya. Yang pertama, baca buku petunjuk terlebih dahulu sebelum menggunakan alat elektronik. Jadi kita buat teks petunjuk itu dengan singkat, padat. Nah, yang pertama, baca petunjuk terlebih dahulu sebelum menggunakan alat elektronik. Nah, baca dulu petunjuknya, jangan sembarangan aja menggunakannya. Kemudian berhati-hatilah saat menyalakan dan mematikan peralatan listrik. Hati-hati saat mau nyolokkan lampu, pokoknya mau menggunakan alat elektronik itu harus hati-hati ya. Kemudian jangan sentuh peralatan listrik saat tangan kita basah, ya. Kemudian yang keempat, matikan peralatan listrik jika sedang mati lampu, ya anak-anak Ibu. Kalau sudah mati lampu, cepat matikan peralatan listrik kita. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Paham. Sekarang kita lanjut diskusi ya. Di kelompok 1 itu ada Nada, Ningsih, dan Rispa. Di kelompok 2 ada Adila, Audia, dan Kamal. Nah, nanti Ibu bagi kamu ke dalam breakout rooms. Kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Ini LKPD-nya, kamu temukan alat elektronik di sekitar rumahmu. Kemudian kamu tentukan perubahan energinya. Apa yang terjadi pada alat elektronik tersebut. Kemudian minta bantuan orang dewasa atau orang tuamu untuk menyalakan alat elektronik tersebut ya. Itu LKPD yang pertama.
Kemudian kamu baca teks. Ini ada teks bacaan. Nanti kamu buat teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik ya. Nah, kamu diskusikan bersama temanmu di kelompokmu masing-masing. Paham kan sampai di sini? Paham, Bu. Kelompok 1 akan berdiskusi. Teman-teman, kita mulai ya diskusinya tentang perubahan energi pada alat elektronik yang ada di rumah. Nada, coba kamu pergi ke ruangan keluarga alat elektronik apa yang ada. Ya, saya pergi. Perubahan energi apa yang terjadi, Nada? TV dari listrik menjadi bunyi, kalau kipas angin listrik menjadi gerak. Oke, lanjut lagi. Coba ke ruangan dapur lagi, Nada, apa yang ada? Blender dan Ada blender dan Magicom. Coba hidupkan, Nada. Ada Perubahan energi apa, Nada? ya. Oke, Ada apa, Nada, di kamar mandi? Ada mesin cuci. Perubahan energi apa yang terjadi, Nada? Listrik gerak. iya, good. Bagus. Das, Coba Nada ke kamar. sudah ke kamar tidur. Nah, ada apa? Ada apa, Nada? Ada kipas angin. Hidupkan, Nada. Kita bantuan orang tuanya. Nah, ya. Shooting dekat-dekat. Oke, bagus. Perubahan apa yang terjadi, Nada? Gerak. Ya, bagus. Dah. Sekarang boleh Nada duduk kembali. Kita tulis di LKPD yuk teman-teman. Ya, tulis ya di LKPD. Ya. Kalian lanjutkan ya diskusinya. Ibu ke ruangan 2 ya. Kelompok 2, coba. Aulia, ada Hadira dan Kamal. Berdiskusi apa kalian? Bu, kami sudah berdiskusi tentang perubahan energi yang ada di rumah. Sekarang kami lanjut diskusi tentang teks petunjuk. Ya. Teman-teman, kita baca yuk. Kita baca Baca. dulu teks bacaan yang ada di LKPD, teman-teman. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja yang mengandung banyak listrik membutuhkan pakaian. Kamu harus berpakaianmu. Saat kamu bermainlah, jangan bermainlah di tempat yang tidak ada gardu. Berenang yang sangat berbahaya. Aliran listrik mungkin membutuhkan yang menggunakan listrik, sebaiknya kamu bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauh dari segera masuk ke dalam ruangan apabila tergardu listrik. Yang bahasa sangat bahaya apabila sedang tersangkut mungkin kamu butuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhi barang-barang elektronik dari air. Tahu kan kamu petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila terdengar listrik saat hujan. Menurut kamu, Aulia, apa petunjuk cara menghindari bahaya listrik? Menurut saya, gunakan isolator saat menangani alat listrik. Menurut saya, pastikan kabel jaringan listrik tertutup semua. Menurut kamu apa, Dila? Kalau saya, pastikan semua perangkat listrik sesuai voltase jaringan listrik di rumah. Dan jauhkan listrik dari jangkauan anak-anak. Apalagi Kamal. Baiknya matikan listrik apabila tidak diperlukan. Ya, baiklah teman-teman, kita catat ya di LKPD. Kalian lanjutkan ya
tulis di LKPD, terus nanti kalian fotokan ya. Nah, lanjutkan diskusinya. Ya, Bu. Adila sudah dipoto, Nada sudah dipoto. Kirim ya, Bu. Ya, Oke. Kami dah kirim, Bu. dan sekarang coba kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat semua kan? Nah, sekarang kita presentasi dulu ya. Kelompok 1, coba Nada dulu. Ruangan 1. Ruangan keluarga, alat elektronik, televisi, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ruangan 2, kamar tidur, alat elektronik, lampu, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Setrika, energi listrik menjadi energi panas. Ruangan 3, dapur, alat elektronik, blender, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Rice cooker, energi listrik menjadi energi panas. Ruangan 4, kamar mandi, alat elektronik, lampu, mesin, energi listrik menjadi energi cahaya. Mesin cuci, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ruangan 5, ruangan tamu, alat elektronik, kipas angin, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. 1. Gunakan isolator saat menangani alat listrik. 2. Pastikan kabel jaringan listrik tertutup semua. 3. Pastikan perangkat listrik sesuai dengan voltase jaringan listrik. 4. Jauhkan perangkat listrik dari jangkauan anak-anak. 5. Sebaiknya matikan listrik apabila tidak diperlukan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Nada. Terima kasih ya. Nah, sekarang coba kelompok 2. Adila. Ruangan keluarga, televisi, energi listrik menjadi energi bunyi. Ruang tamu, kipas angin, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ruangan kamar tidur, alat elektronik, lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Ruangan dapur, alat elektronik, blender, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ruangan kamar mandi, alat elektronik, mesin cuci, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Gunakan isolator saat menangani alat listrik. Pastikan kabel jaringan listrik tertutup semua. 3. Pastikan perangkat listrik sesuai dengan voltase jaringan listrik. 4. Jauhkan perangkat listrik dari jangkauan anak-anak. 5. Sebaiknya matikan listrik apabila tidak diperlukan. Oke, terima kasih Adila. Nah, siapa yang ingin bertanya? Perubahan energi pada alat spektrum. Kamar bertanya, kelompok 2. Energi listrik menjadi bunyi. Oke, bagus. Dan sekarang anak-anak, sampai di sini semua sudah tentang perubahan bentuk energi dan teks petunjuk. Paham. Sekarang Ibu bertanya, coba kalau pada televisi, perubahan energi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Iya, bagus. Nah, sekarang coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Contoh perubahan energi dapat TV dari listrik menjadi cahaya. Membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Iya, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Saat berdiskusi. Ya, kemudian apa yang belum kalian pahami? Paham semua. Sudah paham semua, Bu. Ya, bagaimana perasaanmu? Benar. Ya, anak-anak sekali lagi Ibu mengingatkan bahwa tidak boleh sembarangan menggunakan alat-alat elektronik.
tanpa petunjuk karena bisa menimbulkan bahaya bagi diri kita dan orang lain ya. Sebisa mengakibatkan kebakaran dan kesetrum kalau kita tidak hati-hati ya. Menggunakan peralatan elektronik itu harus dengan bijak agar peralatan elektronik kita awet dan tahan lama ya, dan tidak terjadi pemborosan karena sikap boros itu adalah Nyangkut. yang tidak Nyangkut. Sekarang kalian kerjakan evaluasi, Ibu kirim linknya di grup WA ya. Silakan kerjakan. Ya sudah ya, oke. Itu bagus semua udah bisa menjawab evaluasi hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, membuat poster dan membandingkan pecahan. Ya anak-anak Ibu, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M ya. Yang pertama apa? Memakai masker. Ya, yang kedua. Mencuci tangan pakai sabun. Ya, yang ketiga. Menjaga jarak. Iya, yang keempat membatasi mobilitas dan yang kelima menjauhi kerumunan ya. Ingat itu ya anak-anak Ibu agar kita terhindar dari mara bahaya ini. Nah, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa. Coba Dila pimpin doanya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.